Welcome to my channel, Dodi Purnama at 3929. Tahun seharusnya menjadi waktu untuk menikmati hidup, memetik hasil dari kerja keras selama puluhan tahun. Tapi kenyataannya, banyak yang justru merasa lebih cemas, tertekan, bahkan kesepian. Kenapa bisa begitu? Apa saja yang membuat stres di usia ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita bahas bersama. Salah satu sumber stres terbesar di usia 55 ke atas adalah perubahan peran sosial. Banyak yang memasuki masa pensiun atau semi-pensiun. Dulu aktif, dihargai, punya rutinitas, sekarang tiba-tiba merasa tidak berguna. Ini bisa memunculkan perasaan kehilangan jati diri. Padahal, masa ini bisa jadi waktu untuk mengeksplorasi minat baru, berbagi pengalaman lewat komunitas, bahkan memulai usaha kecil-kecilan. Yang penting adalah tetap merasa dibutuhkan dan terhubung. Fisik tak lagi sekuat dulu. Ada yang mulai mengalami hipertensi, kolesterol, diabetes, atau nyeri sendi. Setiap gejala kecil bisa jadi sumber kekhawatiran besar. Stres karena kesehatan bisa diatasi dengan pola hidup sehat, olahraga ringan, dan menjaga pola makan. Tapi yang tak kalah penting, menjaga kesehatan mental. Berpikir positif dan punya support system adalah kunci. Banyak yang mengira di usia 55 tahun ke atas, keuangan sudah stabil. Faktanya, banyak yang justru stres karena merasa dana pensiun tidak cukup, atau masih harus membantu anak dan cucu. Solusinya, evaluasi keuangan secara rutin, sesuaikan gaya hidup, dan pertimbangkan sumber penghasilan pasif. Tidak ada kata terlambat untuk belajar hal baru, termasuk cara mengelola uang. Setelah anak-anak mandiri dan teman-teman sibuk dengan urusannya masing-masing, banyak orang merasa sendiri. Kesepian bisa sangat memengaruhi kesehatan mental dan fisik. Carilah komunitas baru, ikut kelompok hobi, pengajian, olahraga bersama, atau sekadar ngobrol dengan tetangga. Terkoneksi dengan orang lain adalah obat alami untuk hati yang sepi. Di usia ini, kita mulai sering kehilangan orang-orang tercinta. Rasa takut akan kematian, kehilangan pasangan, atau ketidakpastian masa depan bisa jadi sumber stres tersendiri. Tak ada yang bisa menghindari kematian, tapi kita bisa mempersiapkan diri dengan bijak. Perkuat hubungan dengan keluarga, dekatkan diri dengan Tuhan, dan jalani hidup dengan lebih penuh makna. Hidup setelah 55 memang penuh tantangan, tapi juga penuh peluang. Jangan biarkan stres mengambil alih. Hadapi dengan bijak, tetap aktif, terus belajar, dan cintai diri sendiri. Karena hidup, di usia berapapun, tetap berharga. Di video ini, kita akan bahas satu persatu hal yang sering bikin stres di usia 55 tahun ke atas, dan yang paling penting, bagaimana cara menghadapinya. Saat bekerja, kita merasa berguna, dihargai, dan punya rutinitas. Tapi begitu pensiun, banyak orang merasa seperti kehilangan arah. Tak lagi disebut Pak Direktur, atau Bu Kepala, peran sosial yang dulu membentuk identitas tiba-tiba hilang. Solusinya, mulai temukan makna baru. Cari aktivitas yang membuat kita merasa berguna, seperti ikut komunitas, menjadi relawan, berbagi ilmu, bahkan mulai hobi yang dulu tak sempat dijalani. Di usia ini, tubuh tak bisa lagi diajak kompromi. Stamina menurun, muncul keluhan seperti kolesterol, darah tinggi, nyeri lutut, atau diabetes. Kadang baru jalan sebentar, sudah ngos-ngosan. Dan ini bisa memicu stres. Rasa takut akan sakit yang lebih parah, rasa frustrasi karena tak seaktif dulu. Tapi jangan menyerah, olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau tai chi bisa bantu menjaga stamina. Pola makan sehat dan tidur cukup juga sangat penting. Dan yang tak kalah penting, tetap berpikir positif. Karena stres justru memperparah kondisi tubuh. Meski sudah pensiun, pengeluaran tetap ada. Biaya hidup, obat-obatan, bahkan membantu anak dan cucu seringkali tetap dibutuhkan. Di sisi lain, penghasilan tidak lagi rutin. Akibatnya, muncul kekhawatiran, apakah uang cukup sampai tua nanti?
Apakah harus kembali bekerja? Jawabannya, kelola keuangan dengan bijak. Buat catatan pengeluaran, kurangi gaya hidup konsumtif, dan pertimbangkan penghasilan tambahan, seperti menyewakan kamar kosong, menjual hasil karya, atau jadi mentor freelance. Anak-anak sudah mandiri, teman kerja sudah jarang kontak. Kita yang dulu sibuk, sekarang tiba-tiba lebih banyak waktu sendiri. Kesepian bukan hanya menyedihkan, tapi juga bisa menurunkan imun tubuh dan meningkatkan risiko demensia. Aktiflah bersosialisasi, gabung komunitas, undang tetangga ngobrol, atau rutin berkontak dengan anak cucu lewat telepon atau video call. Jangan menunggu diajak, mulai duluan. Karena manusia diciptakan untuk saling terhubung. Semakin bertambah usia, kita makin sering menyaksikan kepergian, entah pasangan, saudara, atau teman. Hal ini bisa memunculkan rasa takut dan kecemasan. Banyak yang mulai bertanya, tinggal berapa lama lagi saya punya waktu, atau apa yang akan terjadi jika saya sendiri nanti? Hadapilah dengan kedamaian, perkuat spiritualitas, bersyukur atas setiap hari yang diberikan, dan persiapkan masa tua dengan tenang, termasuk membuat surat wasiat dan komunikasi terbuka dengan keluarga. Stres memang tak bisa dihindari sepenuhnya, tapi kita bisa memilih cara untuk menghadapinya. Di usia 55 tahun ke atas, hidup belum berakhir. Justru, ini bisa jadi babak paling bermakna. VO, semangat, terus belajar, tetap aktif, bangun koneksi, dan yang paling penting, sayangi diri sendiri. Hidup bukan tentang berapa lama, tapi seberapa dalam kamu menjalaninya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, dan share. Mari bersama ciptakan masa tua yang lebih bahagia dan penuh harapan.